Bergabung kembali sahabat tani semuanya, sahabat tani kreator dengan sepanjang dada. Menyikapi penertiban kawasan hutan yang saat ini dilakukan oleh Satgas PKH, menuai beberapa kontroversi di kalangan masyarakat umum. Nah, khususnya bagi mereka yang digolongkan sebagai masyarakat, kalangan masyarakat di bawah. Kita tahu bahwa kalangan masyarakat di bawah ini paling hanya mampu mengelola lahan di bawah 10 hektar saja. Lahan 10 hektar ini pun belum tentu kategorinya produktif semua atau bagus semua, karena masih banyak yang menjadi kendala-kendala bagi para petani terkait perekonomian mereka tersebut. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada pemerintah terkait, secara khusus Bapak Presiden Prabowo Subianto, sisi Satgas PKH dan tim, yang mana saya juga selaku bagian dari tim pendukung Bapak Prabowo Subianto saat itu. Saya berharap agar dalam penyelesaian permasalahan ini harus kita golongkan menjadi 3 golongan atau 3 klaster atau 3 kategori. Jadi untuk pemirsa semuanya jangan kemana-mana, nah, nikmati terus video ini, jangan di skip, kita bahas selengkapnya setelah video berikut ini. Bapak Ibu sahabat tani semuanya dan pemirsa semuanya dimana saja berada dari Sabang sampai Merauke, demi kelancaran dari tugas-tugas PKH ini, tentunya kita harus memperhatikan tingkatan-tingkatan yang perlu kita terapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar, agar masyarakat ke bawah merasa juga terlindungi dan merasa aman dalam melaksanakan tugasnya, yang juga sebagai kepala keluarga, yang juga memberikan nafkah untuk keluarga-keluarga mereka. Untuk itu, untuk penyelesaiannya tersebut, oleh sebab itu harusnya kita pisah menjadi 3 kategori berikut ini. Kategori yang pertama, khususnya untuk lahan yang kurang dari 10 hektar untuk para petani, agar diklarifikasi kembali bagaimana penyelesaiannya, dan hal ini harus didata lebih baik, lebih teliti terlebih dahulu, agar kita dapat menjalankan fungsi-fungsi undang-undang yang benar-benar terarah demi kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Jadi harus kita bagikan menjadi 3 bagian. Sedangkan kategori yang kedua, bagaimana untuk lahannya yang di atas 10 hektar ke atas? Menurut saya, jika ini perlu, pemerintah juga dapat mendata dan dapat memberikan sanksi yang tepat. Misalnya harus diberikan sanksi berupa denda atau diberikan pajak usaha yang sewajarnya, dan harus juga dituangkan dalam peraturan. Dan kategori yang ketiganya adalah bagaimana jika ini yang mengelola adalah skala besar, kita anggap itu 100 hektar ke atas, atau bahkan skala berbasis perusahaan. Hal ini barulah boleh dilakukan sanksi hukum yang berlaku di dalam peraturan, baik itu peraturan presiden maupun peraturan lainnya. Ini terkait dengan undang-undang. Oleh sebab itu, kalau udah skala besar, barulah apakah itu lahannya disita atau lahannya itu bagaimana, begitu disegel dan diberikan sanksi hukum kepada pemilik usaha tersebut. Jadi
Untuk sahabat family kreator semua, mudah-mudahan ini untuk kita semuanya dapat, ya, himbauan kita ini dapat didengarkan oleh para pemimpin negara, pemimpin, ya, tertinggi bagi pemerintah, dan dapat direalisasikan secara seadil-adilnya untuk masyarakat. Karena kita tahu sendiri, masyarakat ke bawah rata-rata masih serba kekurangan. Walaupun lahannya 45 hektar, belum tentu juga itu mampu diusahakan semuanya. Jadi itu saja informasi dari saya untuk kita semuanya. Semoga video ini dapat menginspirasi kita dan dapat, ya, menjadi edukasi, menjadi peringatan bagi kita para petani agar kita tidak menanami lagi lahan yang sembarangan, dan harus kita tahu dulu jelas kronologisnya, jelas wilayahnya, kita mintakan petanya, peta kawasan hutan, dan begitu juga untuk para pemerintah agar transparan dalam mengelola peta-peta kawasan hutan ini agar diketahui masyarakat lebih luas. Jadi demikian dulu sahabat tani semuanya dan pemirsa semuanya di mana saja berada. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.